Udah tahu lah yang mana? Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Boleh kan? Ya, makasih. Ini untuk begini. Enggak. Add Astra. Add Astra. Thank you for complete. Aku belum mau. What do you mean, like? You mean it's heavy? Why don't you think me like this? What do you mean, guys? It's a fake, right? This is okay. I will go back to my job. I will go back to my job. I'm sorry, guys. I don't understand what. You know? Yes? You're the pleasure, you guys. I'm sorry, guys. Just many things I don't understand. Sorry, guys. Amazing friend. This one. 4 Desember 2025,
Sistem intelijen udara Israel mendeteksi pergerakan tak biasa di bawah distrik Han Yunis. Dalam hitungan menit, melancarkan operasi serentak di Gaza dan Lebanon menggunakan kombinasi drone, milik darat, dan artileri presisi. Lebih dari 200 anggota Hamas dilaporkan terjebak di jaringan terowongan bawah tanah, sementara elit Hizbullah di selatan Lebanon dilumpuhkan. Kombinasi dilakukan Israel dan pernah terjadi sebelumnya. 4 November 2025 menjadi hari yang menandai puncak kesiapan strategi dua front militer Israel. Di selatan, Gaza kembali bergolak ketika unit intelijen udara IDF mendeteksi aktivitas bawah tanah yang mencurigakan di distrik Han Yunis. Di utara, mata-mata satelit Israel mengunci koordinat markas Hizbullah di perbukitan Marun al-Ras. Dua front, dua ancaman, satu strategi terintegrasi. Inilah yang disebut IDF sebagai War Synchronic Doctrine. Sejak awal 2024, Komando Pusat di Tel Aviv telah merancang skema operasi simultan melawan Hamas di Gaza sambil menekan kekuatan Hizbullah di Being Lebanon. too popular can be such a hassle. Komando Selatan dan Who knew Utara the people would adore me so much? memungkinkan sinkronisasi detik-detik antar militer grup tanpa jeda. Sementara dunia memperkirakan Israel akan fokus pada satu sisi, IDF justru menunjukkan arah sebaliknya. Boring. Kemampuan Isn't untuk there anything? mengeksekusi kondisi berisiko tinggi secara bersamaan. Unit 401 Armored Division bergerak ke selatan, didukung drone pengintai Karya 900 dan sistem AI Sky-Eye. Di utara, pesawat F-35 Adir melesat di atas perbatasan Lebanon dengan misi menembak sumber roket Hizbullah yang baru aktif kembali. Setiap pergerakan dipantau dari ruang kendali di Syria, pusat militer Israel di Tel Aviv. Peta digital menampilkan negara besar Gaza dan Lebanon yang bergerak serentak. Intelijen IDF masih pola panas tak lazim di bawah permukaan Han Yunis. Dengan monitor, sepurat orange dan merah membentuk pola melingkar panjang menyerupai sistem pernafasan yang hidup di perut bumi. Operator yang memantau dari pusat kendali segera menyadari itu bukan ruang persembunyian kecil, melainkan kompleks bawah tanah yang luas dan terstruktur. Hasil analisis dari data satelit yang dibandingkan dengan peta digital lama memperlihatkan adanya jaringan terowongan sepanjang lebih dari 1 km. Jalur itu bercabang ke berbagai arah dengan titik simpul yang diidentifikasi sebagai ruang komando, gudang logistik, dan area ventilasi yang menembus hingga ke beberapa rumah warga di permukaan. Can't hide the truth. Semua ini menuju aktivasi strategi bawah tanah bersama Iron Whisper di setiap wajah. Nama yang menggambarkan filosofi misi, sunyi, presisi, dan mematikan tanpa jejak. Unit IDF bersama pasukan elit yang menggunakan protokol senyap penuh. Mereka membawa drone penetrating radar, sensor getaran mikro, dan sistem komunikasi bawah tanah Talon Link untuk membaca kontur struktur tanpa menimbulkan suara yang bisa dideteksi musuh. Di permukaan, tank Kapal 4 membentuk perimeter melingkar, sementara drone Hermes 900 berputar konstan di udara, memancarkan citra termal ke pusat komando di Tel Aviv setiap 1,6 detik. Ketika jalur utama terkonfirmasi, jika ledakan terkendali dilakukan di titik-titik yang telah ditutup dengan akurasi kilometer. Suara ledakan itu terdengar pelan, tapi dampaknya menutup semua akses keluar. Dalam beberapa menit, seluruh jaringan terisolasi total. Kamera robot kecil yang dikirim ke dalam memperlihatkan ruang penuh debu dan kabin putus. Sebenarnya, puluhan anggota Hamas tampak kebingungan, kehilangan komunikasi, terperangkap di dalam sistem bawah tanah yang dulu mereka anggap aman. Sementara unit darat di Gaza sibuk menutup akses terakhir jaringan terowongan, orang di perbatasan utara Lebanon bergetar. Dari jauhan, bayangan jet tempur F-35 akhir melesat cepat di atas awan, tanpa suara lawan, tanpa tanda panas di sensor lawan. Target mereka sudah dikunci, dua titik strategis di perbukitan Marun al-Ras dan Haita Ash-Sha'ab, wilayah yang selama ini digunakan Hizbullah untuk meluncurkan roket ke Israel. Operasi udara ini diberi nama Northern Pulse. Untuk bagian penting dari strategi yang dilakukan yang melakukan
Showing you strength! Simon, close your eyes. Night falls. Night falls. Seluruh penyucian target dilakukan lewat sistem koordinasi satelit Starlink dengan terinkripsi yang mampu melacak transmisi radius bolong hingga 20 km. Dalam waktu 11 menit, 4 titik sasaran dihantam, 3 gudang logistik, 1 pusat komunikasi bawah tanah. Ledakan terarah menimbulkan semburan debu dan api singkat sebelum padam. Tak ada kerusakan luas, hanya keheningan yang menyelimuti bukit setelahnya. Wind strike. As one with winged and cloud. Kecaman atas dampak kemanusiaan yang tak bisa diabaikan. Proyek harus menjadi yang pertama mengirimkan laporan dengan maju di saat execute Global Front Strike with surgical precision. Artikel itu menyoroti keunggulan koordinasi sistem komando Syria dan efektivitas serangan udara simultan. Namun hanya berselang 3 jam, Al Jazeera Arabik menyiarkan tayangan langsung dari Khan Yunus memperlihatkan kepulan asap di atas kota dan warga yang berlarian ke arah selatan. Dua narasi yang kontrasi memecah dunia maya di platform X, tayangannya sering Global Operation dan hashtag Gaza Under Fire bersaing di posisi terdekat dan global. Washington juga bicara di buku menyebut Israel menunjukkan profesionalisme militer luar biasa sambil menegaskan bahwa setiap tindakan harus tetap dalam koridor hukum internasional. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis menyerukan penghentian tembak-menembak darurat dan Uni Eropa meminta pembukaan koridor kemanusiaan baru. Namun di Israel sendiri, suasana berbeda. Televisi nasional menayangkan laporan bertajuk Belum Restore. Di sepanjang perbatasan utara, banyak warga menyatakan diri di dalam rumahnya, bukan sebagai tanda duka, tapi rasa lega. Itu dikatakan dalam berbulan-bulan dan benar-benar sunyi. Di balik keberhasilan operasi ganda yang mengejar dada dan mata, terdapat satu fakta yang nyaris tak diketahui publik. Ada rencana tersembunyi bernama Operasi Dual Spear. Dokumen internal IDF yang dirilis terbatas menyebut misi ini sebagai uji lapangan pertama doktrin dominasi simultan. Whirling snow! Israel mulai menggabungkan jaringan dunia udara menjadikan sumber sistem komunikasi sehingga kegiatan identifikasi lalu disimulasikan dalam model digital 3D yang dapat menampilkan kedalaman terowongan, posisi hingga pola komunikasi radio. Tujuan utamanya sederhana, namun beresiko tinggi, menguji kemampuan Israel menekan dua musuh di dua teater perang dalam satu rentang waktu operasional. Gaza dijadikan medan cepat di bawah tanah. Take flight! Stop for a swirl! Justice o'clock! Look out below! Fire! Whirling snow! Justice o'clock! Late again! Gaza, untuk jaringan terowongan telah membuat struktur komando Hamas terfragmentasi. Jalur komunikasi di bawah tanah yang langsung menjadi tulang punggung perlawanan tiba-tiba terputus total. Di layar intelijen Israel, sinyal-sinyal radio yang biasanya padat ini berubah menjadi kebingungan panjang, tanda bahwa sebagian satelit kehilangan arah dan koordinasi. Di depan efeknya tak kalah signifikan. Mulai dari Hezbollah yang selama ini dikenal tangguh di wilayah selatan. Strike it close! Time to shine! Roll! Arrow incoming! Headbutt! Whirling snow! Coming so long! Salute! Global ini berubah cepat dari gangguan menjadi pengakuan keberhasilan yang terjadi sekarang. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir,
Kata dominasi selalu digunakan bukan sebagai jalur politik, melainkan realitas militer di lapangan. Operasi pada November 2025 menjadi tonggak baru dalam sejarah militer Israel. Pertama kalinya, korban dari Show a new face! Let the world collide! My opponent strike a pose! Headbutt! Hero incoming! Yeah! dalam hasil kesultanan kawasan. Melalui sepanjang perbatasan utara hingga Gunung Negev, langit kembali tenang. Tak ada sinyal yang berubah, hanya sunyi yang terasa seperti kemenangan. Sebuah penutup dari operasi yang membentuk wajah baru dominasi Israel di Timur Tengah. Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik putih Chemical Indonesia. Show a new face! Teamwork is dreamwork! Take flight! Let's light it up! Hadirin sekalian, saya menyampaikan keunggulan yang mulia. Baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, pabrik PT Rotet Chemical Indonesia. This realm is... dengan total nilai sekitar 65 triliun rupiah atau 4 miliar dolar Amerika dan merupakan salah satu program terbesar di Indonesia. Ini juga menunjukkan karena merupakan pembangunan pabrik bangsa presiden pertama. If you ever have it... Benny's Adventure Team, assemble! Let's go find some treasure. Secara jalan